Nama saya Imron Soleh, tapi nama panggungnya Imron Hasan. Karena Hasan itu nama bapak sama ibu saya digabungin jadi satu. Lahir di Probolinggo, 19 September. Saya jenjang pendidikan dari SD, dari setelah SD itu pesantren. Pesantren sampai lulus SMA, setelah itu kuliah di Turki, meskipun nggak sampai selesai, kemudian berhenti. Jadi merintis karir sejak kuliah di Turki. Selang setahun kuliah di Turki. Merintis karir single pertama judulnya Membawa Siung. Apa mas? Membawa Siung. Berarti lagu itu diciptakan waktu di Turki? Ada, kalau dihitung itu ada 4 lagu yang diciptakan di Turki. Selain itu ada satu lagu yang judulnya Berlayar Dalam Fana, itu diciptakannya di Indonesia. Satu lagu. Nama album yang lagi dibuat tur ini? Nama albumnya Empat Babak. Menceritakan tentang babak-babak kehidupan yang pernah saya lewati. Entah dari kehilangan, dari lingkungan, dari kehidupan, semua ada di situ. Isinya ada berapa lagu? Itu EP mas, mini album ada 4 masih. Dari ini prosesnya sih lah ya. Dari beberapa lagu itu sing menurut sampean prosesi paling mengenang? Paling Sing aku mengenang banget ini. itu ada judulnya Kapan Tangis Mirda. Jadi menurut saya, bagi saya itu lagu terpedih yang pernah saya buat, paling pedih. Itu menceritakan tentang ibu saya. Sekedar informasi, ibu saya udah nggak ada sejak saya umur 7 tahun. Sejak saya umur 7 tahun, kemudian saya merasa biasa aja waktu masih kecil. Saya merasa biasa aja. Saya tuh nggak butuh sosok ibu sebenarnya. Kemudian setelah menjelang kuliah, menjelang SMA, kuliah, kok ada yang kurang gitu. Di hati saya tuh kayak ada yang kurang, di hidup saya ada yang kurang. Apa ya? Setelah itu saya sadar, seorang ibu tuh sosoknya penting. Bener memang kalau ibu itu bahasa kasarnya tidak terlalu dibutuhkan ketika kita remaja. Dari umur 11 mungkin sampai SMA mungkin kita nggak terlalu butuh peran ibu. Mungkin pas kita menyusui, pas ibu kita menyusui, merawat kita sampai kita mandiri, kita nggak butuh. Setelah itu kita nggak butuh sosok ibu. Tapi setelah kita menjalankan masa-masa kuliah, menjalankan masa-masa SMA atau kerja dan lain-lain, pasti kalau ketika nggak ada ibu, pasti ada yang kurang aja di hidup kita tuh, pasti ada yang kurang. Makanya di situ itu ada lirik, aku tak pernah takut sendiri, tapi tanpamu aku tak akan pernah mampu. Jadi meskipun saya nggak punya saudara, saya nggak punya keluarga, nggak apa-apa, saya nggak keberatan. Tapi kalau nggak ada ibu, saya nggak akan bisa. Itu lagu diciptakan waktu di Indonesia atau lagi di Turki? Itu waktu di Turki, dengan bantuan teman saya juga. Tapi kalau lirik semua, sebagian itu sebagian dari saya sendiri. Lirik, nada, dan kemudian instrumen, aransemen itu ada dari teman saya, Mas Lutfan juga, yang autor dari aransemennya atau instrumennya itu ada teman saya namanya Ali. Proses pembuatan EP ini itu dilakukan secara mandiri. Mandiri. Lagi mas ya, ini buka dapur ini mas. Nah cerita kan banyak temen kan untuk memulai recording itu ada yang gitu penting. Kalau recording saya ada emang orang yang memang yang bantu memang. Lalu memang dilakukan di studio musik. Dilakukan di studio musik. Oh. Kecil-kecilan tapi studionya memang banyak cerita di situ. Itu ya 4 lagu itu ya ada yang direkod di sana atau direkod di sini?
Ada 3 lagu mas, itu rekaman jarak jauh. Jadi saya ngerekam suara di sini, terus yang di sana mixing sama masteringnya, instrumen, ngisi instrumennya juga dari Mas Lutfan itu. Berarti produk luar negeri. Oke, rekaman suaranya aja, produk luar negeri. Apa sih membedakan antara proses berkesenian di Indonesia sama sama bekerja sama dengan teman-teman yang di luar negeri? Mungkin memang kalau di luar negeri mas ya, itu menurut saya lebih susah karena yang pertama selera musik orang Turki sama selera musik orang Indo itu sangat jauh. Jadi mereka kalau mau mengingatkan kita nadanya salah atau fals suaranya itu susah. Jadi kita bener-bener harus kepekaan telinga dan kepekaan kesadaran gitu mas kalau di Turki. Jadi rekaman jarak jauh itu nggak gampang menurut saya. Memang bener-bener susah. Bahkan ada satu lagu yang saya rekaman itu berkali-kali. Jadi rekaman bayar gagal. Rekaman bayar lagi gagal. Ada satu lagu. Nanti setelah hari ini di Surabaya akan jalan kemana lagi? Setelah ke Surabaya, insya Allah ke Malang. Insya Allah ke Malang. Setelah itu ke Jember. Sebenarnya tur ini dalam rangka promosi mas. Jadi dana semua dari saya. Peralatan atau kendaraan semua dana itu dari saya. Karena saya memang mau mulai merintis karir. Saya memang dari Turki udah niat kalau saya pulang ke Indo, saya mau buat tur. Karena di Turki itu susah mempromosikannya. Pertama, kita cuma terbatas dari sosmed aja. Kita nggak bisa bertemu audiens secara langsung. Kita hanya bisa bertemu audiens secara digital aja gitu. Jadi nggak bisa bincang-bincang langsung juga, kurang enak gitu. Tapi awal pertama kali bermusik sejak kapan? Sejak tahun kemarin, tahun 2022. Berarti waktu jadi santri belum bermusik? Belum. Saya waktu jadi santri itu cita-citanya jadi penulis. Jadi suka buat saja, buat puisi. Pas jadi santri saya suka gitu. Kemudian kuliah masih belum ada kepikiran jadi musisi. Akhirnya karena support dari teman-teman yang dulu saya kurang pede dengan suara sendiri mungkin. Jadi sekarang udah pede buat nyanyi di depan orang banyak, diupload ke sosial media, diupload ke platform-platform musik. Jadi sekarang udah pede. Mungkin saya termasuk orang yang berani mengeluarkan album. Biasanya orang ngeluarin album ketika salah satu lagunya udah ada yang viral, udah ada yang naik, yang viewernya udah puluhan ribu. Saya meskipun viewer masih ribuan, saya berani ngeluarin album karena saya punya target. Saya nggak akan mati sebelum saya buat album. Alasan terkuat akhirnya berani untuk melakukan itu? Saya nggak punya bakat mas aslinya. Saya nggak punya bakat dalam bidang apapun. Dan sejak masa kuliah itu saya menemukan bakat dengan bantuan teman-teman, saudara-saudara saya. Akhirnya saya bisa lebih percaya diri buat mengembangkan bakat ini. Meskipun bakat saya tidak unggul dari orang-orang lain, tidak unggul dari musisi-musisi lain, tapi saya percaya ini bakat saya. Mungkin lah iki mas, apa geser topik titik gitu. Sampai kan ya seorang akademisi ya ini. Seberapa penting akhirnya pendidikan itu untuk sampai hari ini menjadi musisi? Menurutku pendidikan itu benar-benar penting mas. Entah kita nggak tahu ya, pendidikan di luar sekolah atau di dalam sekolah itu sama-sama pentingnya. Jadi meskipun orang pintar di dalam sekolah tapi di luar jarang bergaul, percuma kayak kata saya, pengalamannya kurang.
hanya ilmunya hanya di dalam otak, nggak bisa dikeluarin, susah kayak gitu berkembang. Orang yang berkembang secara dengan cara kayak gitu susah menurut saya. Harus benar-benar pendidikan nih harus benar-benar penting, entah di luar sekolah atau di dalam sekolah. Kalau di Turki kok kalau boleh tahu ngambil apa mas, fakultas apa? Saya awalnya diterima di teologi agama. Teologi agama, kemudian eh, sebelum itu, sebelum kuliah di Turki itu ada namanya Tomer. Jadi kayak eh, belajar bahasa Turki. Jadi belajar kayak alfabet dulu, belajar kosakata sehari-hari, belajar bagaimana jual beli. Kemudian sejak itu pas waktu Tomer itu saya memindahkan jurusan saya dari teologi agama ke pendidikan sosial. Pendidikan sosial. Kemudian kuliah, setelah Tomer kuliah nggak kuat, akhirnya berhenti. Kayak gini mas, kan dia banyak teman-teman yang ingin itu studi di luar negeri. Ya apa sih mas cara nih dari bisa kuliah di luar negeri? Eh, Kalau menurut saya mas ya, kalau memang pengen kuliah di luar negeri, saya sarankan buat cari bahasa yang memang sudah tidak asing di telinga kita. Entah itu bahasa Inggris mungkin, bahasa Arab mungkin. Jadi kalau memang benar-benar asing, entah itu bahasa Turki dan lain-lain, seperti kita mas, belajar kayak anak TK belum bisa ngomong, diajarin ngomong langsung disuruh kuliah. Kan kita bisa ngebayangkan gimana susahnya. Untuk mengakses kampus-kampus di luar negeri ngono tuh ya Pak. Kalau Mas dulu ya apa awalnya Eh, masuk ikuti? Banyak mas, banyak jalurnya. Ada yang beasiswa, ada yang memang mandiri. Biasanya mandiri itu ada dua mas. Mandiri melalui agen, ada yang mandiri memang benar-benar mandiri. Jadi kalau mandiri yang benar-benar mandiri itu kita punya teman di sana, kita kirimkan ijazah kita, transkrip nilai kita kirimkan ke sana, entah itu melalui scan atau ijazah fisik. Kemudian teman kita mendaftarkan ke salah satu kampus di sana, jadi nanti tinggal nunggu pengumuman saja. Kalau memang pakai agen, kita nggak perlu repot-repot, kita terjemahan ijazah kita sudah diurus, visa juga sudah diurus, semua pendaftaran kita sudah diurus, tapi kekurangannya memang membutuhkan biaya yang lebih. Ya balik-balik anak musik lah. Siapa yang terinspirasi? Kira-kira duwe gak sih? Apa tokoh musisi sih akhirnya menginspirasi sampean? Banyak mas. Salah satunya yang benar-benar menginspirasi saya itu Nadine Amizah ya. Nadine Amizah. Setelah itu No Stress, Sal Priadi, Iksan Skuter juga. Cuma bedanya kalau Iksan Skuter kan liriknya agak liar gitu. Cuma saya berusaha menghaluskan kata-katanya, memajaskan lah biar lebih, kadang beberapa orang memang lebih masuk kata-katanya tuh lebih masuk dengan majasnya. Ada yang memang beberapa orang yang memang masuk ke telinganya dengan kata-kata liarnya kan banyak. Nanti dengan dulunya minat di puisi atau sastra itu cukup membantu kan? Cukup benar-benar membantu. Lah itu kok punya minat ke kepenulisan? Dulu memang saya dari kecil memang suka nulis di pesantren karena nggak ada kerjaan lagi kan kalau di pesantren. Jadi nulis. Mungkin awal-awal kita memang tulisannya alay gitu. Kayak anak kecil lah, gimana nulis, kan belum tahu majas seperti apa. Akhirnya setelah berjalannya waktu, SMA sudah mulai mengerti, sudah mulai banyak pengalaman dan lain-lain. Akhirnya banyak puisi, akhirnya ada puisi yang saya ubah-ubah dikit menjadi sebuah nada lagu, sebuah lirik lagu. Tapi ini aneh sih Mas Yo. Sampai pertama belum menyentuh musik waktu di pesantren. Terus
kuliah main musik. Kok iso nyetel alat musik? Dulu saya belajar musik itu gitar, cuma bisanya gitar dari SMA. Oh. Jadi kesempatan saya bermain gitar itu cuma waktu pulangan pesantren, liburan pesantren. Akhirnya setelah kuliah saya beli alat musik, saya bisa mainkan setiap hari. Jadi setelah saya punya pikiran buat membuat dua lagu, lebih gampang mencari nada. Soalnya kita juga ada HP kan, di pesantren kan nggak boleh bawa HP. Jadi kita udah bisa megang HP, kita bisa ngerekam nada kita yang biar kita bisa ulang, biar kita bisa melanjutkan proses lagunya. Kemudian banyak referensi-referensi kata-kata, referensi-referensi nada, terus gaya-gaya musiknya. Jadi setelah keluar dari pesantren saya lebih banyak lah pengalamannya, sedikit nambah lah. Pengalaman di pesantren itu mempengaruhi karya-karya yang dibikin hari ini. Kalau semangat pesantren, setelah keluar pesantren, yang saya simpan dari dalam pesantren tetap kebawa, Mas. Kalau dari masih paling ke bawah. mungkin karena guru ya, pertama dari guru juga. Meskipun saya di pesantren ya gitu males-malesan, tapi saya sangat hormat ke guru. Mungkin ini jalan Tuhan yang dikasih ke saya, karena saya sudah menghormati guru saya. Mungkin saya sudah berkhidmah untuk pesantren, akhirnya diberi jalan kemudahan buat membuat album ini, membuat musik-musik ini, membuat tour ini juga mungkin dijadikan lebih mudah oleh Tuhan. Berapa lagu, Pak? Berapa lagu? Berapa lama proses recording sampai muncul EP ini? Saya recording sejak bulan Oktober 2022. Berarti saya upload itu April tanggal 18. Itu saya upload April apa Mei ya, lupa. April, iya bener April. Saya upload 18 April, kemudian berarti berapa bulan itu, Mas? Oktober, November, Desember. 6 bulanan? Iya, 6 bulanan, setengah tahun lah. Untuk 4 lagu itu. 4 babak. Lah sampai tadi kan itu soal banyak hal itu, ini lebih ke kompak. Jadi alasan paling fundamental sampai memilih judul 4 babak. Mungkin 4 babak itu diambil sebenarnya awalnya album ini dinamain Merayakan Kekalahan, karena isinya kekalahan saya semua. Entah itu dari lingkungan, kekalahan dari lingkungan, pertemanan, pasangan, kehilangan, dan lain-lain. Kemudian saya pikir-pikir lagi, kok lebih bagus 4 babak ya, 4 babak yang telah saya lewati dalam hidup saya. Entah itu kehilangan ibu saya, lingkungan saya, terus pertemanan, waktu juga. Judulnya apa ya, Mas? Judul yang pertama itu Di Ujung Tanduk. Saya dibantu mengisi suara oleh teman saya, namanya Fanya. Yang kedua, Berlayar Dalam Fana. Yang ketiga, Hidup Itu Binatang Jalang. Yang keempat, Kapan Tangis Ini Reda. Nah ini nih, Hidup Itu Binatang Jalang. Ini kan mirip-mirip Chairil Anwar itu. Apa Ya. memang terinspirasi sama Chairil Anwar? Iya, memang terinspirasi dari itu. Ceritanya itu, Mas. Jadi memang hidup seseorang kan memang nggak ada yang sempurna, Mas ya. Nggak ada yang sempurna, pasti ada aja cobaannya. Entah itu dari ekonomi, keluarga, dan lain-lain. Kayak hidup nih tahi banget, Mas, gitu loh. Kayak binatang jalang memang, kalau kita nggak makan, kita yang dimakan gitu. Kalau kita yang nggak cari mimpi, kita yang nggak gapai mimpi, ya kita yang bakal diterpurukkan oleh kehidupan gitu. Ini karya-karya ini bisa diakses di mana aja, Mas? Bisa diakses di YouTube juga, bisa di Spotify, Apple Music, di Deezer juga bisa. Ke YouTube apa namanya? Imron Hasan.
S-nya 2, Imron Hasan. Spotify? Spotify Imron Hasan juga. Oh, satu nama itu. Satu nama, iya, nama panggung. Belum fisik ini berarti. Kalau soal fisik, saya lebih mementingkan tour dulu, Mas. Oh, Kalau nanti memang kalau sudah full Sudah, satu album. iya, full satu album. Tapi ada cita-cita fisik Mas? Ada, Mas. Saya pengen, yang pertama, yang paling saya pengen itu bisa membuat vinil, Oh. piringan hitam. Ya, ya. Kedua, saya pengen buat mixtape. Ketiga ya kaset, CD. Lumayan ya. Ingin Pak. Tapi jauh lebih mahal daripada fisik CD lah. iya, Makanya nanti ya. iya nanti aja, Mas. Aduh. Gitu Mas. Pertanyaan terakhir lah, pertanyaan kelas. Harapan ke depan Mas, setelah berkarya ini, setelah tour ini, apa sih paling sampean ingin? Setelah tur ini mungkin saya mau istirahat dulu dari dunia musik. Sudah capek, Mas, buat album. Belum Iya, ini list. iya. Mau istirahat dulu mungkin, mematangkan progres saya ke depannya. Nggak memang istirahat, bener-bener istirahat. Jadi masih mikirkan gimana progres ke depannya, gimana lagu saya bisa didengar banyak orang, bisa didengar di telinga, bisa didengar sama banyak orang di luar sana ya, di luar jangkauan saya mungkin bukan cuma saudara-saudara saya, bukan cuma teman-teman saya yang bisa mendengarkan, mungkin orang-orang asing juga, bahkan orang-orang luar pulau, luar negeri juga bisa mendengarkan musik saya, progres saya ke depannya. Itu pengen seperti itu. Progres pendidikan terakhir. Progres pendidikan, Ingin lanjut di luar negeri lagi Ya. atau ya apa? enggak, saya nggak mau di luar negeri lagi. Udah kapok, bener-bener kapok. Insya Allah saya pengen ngelanjut kuliah lagi, mulai dari awal. Pengen mungkin, meskipun nanti selesainya bakal lebih lama dari teman-teman yang seumuran saya ya, karena saya udah telat beberapa tahun saya telat kuliah hitungannya. Jadi saya pengen kuliah tahun ini insya Allah. Mungkin itu sih Mas. Jadi suwun iki wis mampir nak. Oke, Baca siap. gerak iki. Siap, Mas. Saya juga makasih, Mas.